Sang Hyang Adibudaya Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini kembali saya akan melakukan pelimpahan jasa atau patidana untuk melampangkan jalan almarhum Bapak Bambang Purnomo. Semoga dengan kekuatan pelimpahan jasa, dengan kekuatan timbunan kebajikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan juga doa dari hande tolan, sanak saudara, famili semua, almarhum segera menempati alam yang berbahagia sesuai dengan harapan keluarga dan juga harapan kita semua. Namun sebelum acara pelimpahan jasa, saya akan memberikan Dhamma Diksana atau Oreang Dhamma yang terkait dengan pelimpahan jasa dan menjaga tradisi keluarga. Di dalam Sutta, Sigalawada Sutta atau khotbah Sang Buddha yang ditujukan kepada pemuda Sigala, Sang Buddha titip pesan kepada masyarakat beberapa hal yang terkait dengan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Di dalam Sigalawada Sutta ditulis, ada 5 cara seseorang memperlakukan orang tuanya, baik orang tuanya itu masih hidup maupun telah meninggal. Sang Buddha mengajarkan kepada Sigalawada Sutta ini ada 5 hal yang harus dijalankan oleh seorang anak untuk menyatakan bakti dan hormat kepada orang tua, baik dikala orang tua masih hidup maupun telah meninggal. Ini ditulis dalam Digha Nikaya 3 189. Adapun kelima hal tentang kewajiban dari seorang anak kepada orang tuanya tersebut, yang pertama, dahulu aku telah dipelihara, dibesarkan oleh mereka. Sekarang aku akan menyokong mereka. Jadi ketika orang tua kita masih hidup, sudah menjadi kewajiban, sudah menjadi keharusan bagi seorang anak untuk merawat, untuk memelihara orang tuanya. Namun tidak semua orang tua selamanya bisa mendampingi anak-anak. Ada beberapa orang tua yang meninggal, lebih-lebih di saat COVID maupun beberapa lain yang menyebabkan orang tua kita tidak berumur panjang. Sudah menjadi kewajiban bagi seorang anak ketika orang tua kita telah meninggal mengirim doa-doa, mengirim pelimpahan jasa kepada mereka. Namun orang tua kita masih hidup juga jangan sampai dilupakan. Kita tetap merawat, memelihara mereka dan menyokong kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua, aku akan melakukan tugas-tugas kewajibanku terhadap mereka. Yang ketiga, aku akan menjaga baik-baik garis keturunan dan tradisi keluarga. Yang keempat, aku akan membuat diriku pantas untuk menerima warisan. Yang kelima, aku akan mengurus persembahyangan kepada sanak keluargaku yang telah meninggal. Berkaitan dengan mewarisi atau memelihara tradisi dan persembahyangan, banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang anak kepada keluarga, kepada leluhur yang telah meninggal. Akan saya sebutkan bermacam-macam cara yang bisa dilakukan oleh seorang anak memupuk kebajikan, menanam kebajikan, dan kebaikan itu bisa dilimpahkan kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Dengan istilah yang populer di kalangan umat Buddha,
melakukan pelimpahan jasa ataupun dengan istilah patidana. Apa saja contoh-contoh yang bisa dilakukan oleh seorang anak untuk menyatakan bakti kepada orang yang telah meninggal? Yang pertama, mempersembahkan makanan, jubah, obat-obatan kepada anggota sangga. Dan ini sebentar lagi bagi umat Buddha akan menyambut datangnya bulan Katina, di mana di saat bulan Katina ini para umat diberi kesempatan untuk menyatakan bakti kepada para sangga yang telah selesai menunaikan masa wasa. Dan di saat Katina itulah para umat berbondong-bondong datang ke wihara, maupun di saat pandemik ini bisa mengirim ke rekening-rekening yayasan, rekening-rekening sangga yang nantinya sangga akan menggunakan untuk pengembangan agama Buddha. Silakan bagi para keluarga-keluarga yang ingin berbuat kebajikan atas nama leluhur keluarga, dan nanti kebaikan itu, kebajikan di bulan Katina itu bisa dipersembahkan untuk melakukan pelimpahan jasa kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Yang kedua, banyak berdana kepada korban bencana alam, anak yatim piatu, para tunanetra, ataupun orang jompo. Bisa juga kebajikan seorang anak atas nama leluhur yang telah tiada, pergi mengunjungi, membesuk, menengok di panti-panti jompo, panti-panti asuhan untuk memberikan bantuan makanan, pakaian, maupun keperluan-keperluan mereka. Jasa kebajikan yang diperoleh itu bisa dilimpahkan kepada leluhur yang telah tiada. Yang ketiga, melepaskan binatang-binatang yang akan mati disembelih. Dengan istilah lain, melakukan fangsen. Fangsen dilakukan, disesuaikan, diadaptasikan dengan kondisi lingkungan, di mana kita menyelamatkan binatang-binatang atau hewan-hewan yang akan disembelih atau nyawanya terancam sangat besar nilai kebaikannya. Silakan juga Bapak Ibu melakukan fangsen. Dan saya lihat di kalangan umat Buddha atas nama leluhur yang telah tiada, fangsen ini banyak dilakukan. Ini tentunya satu perkembangan yang positif sekali. Ternyata para umat sudah memulai, sudah pandai untuk memilih jasa kebajikan seperti apa yang bisa dilimpahkan kepada leluhur yang telah tiada. Yang keempat, mencetak buku-buku dhamma yang kemudian dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Ini juga sangat baik. Dengan mencetak buku-buku dhamma berarti kita telah berperanan aktif dalam pelestarian Buddha Dharma. Dengan mencetak buku-buku dhamma, orang yang tadinya tidak mengenal dhamma, orang yang tadinya buta terhadap kebenaran, orang yang tadinya itu tidak mengetahui pengetahuan-pengetahuan dhamma yang berguna dan bermanfaat, dan juga menyelamatkan dirinya karena mengetahui hal yang baik dan hal yang buruk. Ini besar sekali nilai manfaatnya bagi mereka yang membaca buku-buku dhamma maupun yang berdana juga akan mendapatkan nilai manfaat yang besar sekali. Kemudian kelima, berdana untuk pembangunan atau pemeliharaan wihara. Ini bisa juga dilakukan memberikan dana kepada panitia-panitia pembangunan wihara, dan juga kita mentransfer sejumlah uang sesuai dengan kemampuan kita untuk perawatan dan pemeliharaan wihara-wihara. Lebih-lebih di saat pandemik dan COVID ini, karena kita dibatasi untuk berkumpul bertatap muka di wihara, sangat tepat apabila kita berdana dengan cara ditransfer. Kemudian berikutnya, bermeditasi, dan juga masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa dilakukan oleh anak-anak atas nama keluarga yang telah meninggal, dan jasa-jasa baik yang dilakukan itu dilimpahkan kepada leluhur yang telah tiada. Bermeditasi sangat bermanfaat untuk membuat pikiran kita menjadi tenang,
untuk membuat kita mengerti dan memahami Dhamma lebih jelas lagi. Dengan bermeditasi tentunya kekaulotan pikiran, kekacauan pikiran itu akan bisa terasasi dengan baik. Di samping kita juga akan memulih kebijaksanaan. Inilah Bapak Ibu sekalian yang perlu diketahui oleh segenap umat Buddha dan para simpatisannya. Ternyata bukan hanya puja bakti duka saja yang mempunyai nilai manfaat untuk leluhur yang telah tiada, namun ternyata masih banyak hal yang bisa dilakukan oleh anak-anak, dan kebaikan-kebaikan yang diperoleh itu dilimpahkan untuk leluhur yang telah tiada. Semoga semua makhluk dimanapun berada selalu berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan bersama-sama mengikuti puja bakti dalam rangka pelimpahan jasa almarhum Bapak Bambang Purnomo. Semoga benar-benar arwah beliau akan terangkat, akan terlahir di alam yang berbahagia. Kita ucapkan, kita puji, kita agungkan Tuhan yang Maha Kuasa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan pujian wandana. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha, Tuhan yang Maha Esa. Terpujilah Sang Bhagawa yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah para makhluk suci nan luhur budinya, para bodhisatta mahasata. Kita nyatakan pelindungan kepada Tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Marilah kita ikuti khotbah Sang Buddha atau mengulang khotbah Sang Buddha yang terkait dengan pelimpahan jasa yang pernah dilakukan oleh Raja Bimbisara. Sutta ini dilatar belakangi Raja Bimbisara yang ketika melakukan perjamuan makan-makan dan setelah selesai lupa untuk melakukan pelimpahan jasa yang sudah menunggu di luar dinding, di luar rumah. Akibatnya pada malam hari menimbulkan kegaduhan di istana Raja Bimbisara. Atas saran dari Sang Buddha, kemudian Raja Bimbisara melakukan perjamuan lagi, melakukan perbuatan bajik lagi, dan dilimpahkan kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Semoga leluhur-leluhur dan juga khususnya almarhum Bapak Bambang Purnomo menerima pelimpahan jasa yang dilakukan oleh istri Ibu Maria dan juga putra dan putrinya, sehingga almarhum akan segera menikmati alam yang berbahagia. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha, khotbah di luar dinding. Mereka berdiri di luar dinding rumah, dan setiap perempatan jalan,
Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman, serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satu pun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi pelimpahan jasa kepada saudara-saudara, kepada leluhur yang telah tiada. Marilah kita limpahkan jasa kebajikan dari Dhammadiksana, maupun dari membaca parita, maupun membaca sutta. Jasa kebaikan ini semua sangat berguna dan bermanfaat untuk almarhum Bapak Bambang Purnomo untuk mendorong terlahir di alam yang lebih berbahagia. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhum Bapak Bambang Purnomo. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhum Bapak Bambang Purnomo. Dengan segala pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para Bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para Mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma, semoga beliau segera memperoleh kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera,
dan apa yang diharapkan oleh keluarga dari Ibu Maria untuk pelimpahan jasa almarhum Bapak Bambang Purnomo akan segera menjadi kenyataan. Almarhum akan terlahir di alam yang berbahagia. Sadu, sadu, sadu.